Pilpres 2024 ini disebut-sebut dalam kendali para taipan. Bisakah kontestasi pemilu lepas dari kepentingan oligark? Oligarki didefinisikan Jeffrey Winters dalam bukunya sebagai struktur politik mempertahankan kekayaan oleh aktor-aktor yang memiliki harta materi berlebih. Berbeda dengan para elit yang hanya berada di puncak suatu negara, oligark yang memiliki sumber daya material dalam jumlah besar mempunyai tujuan untuk mempertahankan atau justru meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial mereka. Dalam catatan jaringan advokasi tambang, disebutkan setidaknya terdapat 41 konglomerat terafiliasi tambang yang menunjukkan dukungannya kepada salah satu dari ketiga paslon di Pilpres 2024. Sebanyak 24 diantaranya merupakan pendukung paslon Prabowo Gibran, diikuti dengan 9 orang pendukung pasangan Ganjar Mahfud dan 8 orang pendukung pasangan Anies Muhaimin. Keterlibatan para oligark dalam pemilu memang bukan tanpa sebab. Bagi para kontestan, ada harta yang harus digelontorkan selama keseluruhan rangkaian pemilu. Paling tidak, hadirnya taipan-taipan ini terlihat jelas pada Pilpres 2019 saat Jokowi hendak kembali mencalonkan diri. Dalam laporan jaringan advokasi tambang, kandidat nomor urut 1 Joko Widodo Ma'ruf Amin disokong oleh 11 pengusaha ternama. Di sisi lain, kubu nomor urut 2 Prabowo Subianto Sandiaga Uno terafiliasi dengan 6 taipan. Terpilihnya kembali Jokowi menjadi presiden kemudian membawa perubahan pada beberapa regulasi yang telah eksis. Kurang lebih terdapat 4 pengesahan undang-undang yang kontroversial selama periode kedua Jokowi berkuasa, seperti UU Cipta Kerja, hingga diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. UU Nomor 3 Tahun 2020 mengenai perubahan UU Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan UU Ibu Kota Negara, serta UU Nomor 19 Tahun 2019 berupa perubahan UU KPK. Menurut mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, dividen politik yang bisa diterima oleh para oligark berupa regulasi yang menguntungkan perusahaan dan melindungi mereka dari ancaman kasus-kasus hukum. Perpu UU Cipta Kerja, revisi UU Minerba, dan revisi UU IKN merupakan beberapa contoh undang-undang yang menguntungkan para taipan. Di sisi lain, pelemahan fungsi KPK disinyalir dapat menjadi tameng bagi mereka untuk melancarkan kepentingan individu. Keberhasilan para oligark dalam menjalankan agenda korporasi melalui kerjasama dengan para pelaku politik bisa jadi melanggengkan niat mereka untuk kembali mendanai paslon yang didukung Jokowi. Berjalannya pemerintahan di Indonesia ini rupanya tidak asing dengan aksi penangkapan negara atau state capture corruption. Karena jika ditarik balik, fenomena ini sudah berlangsung sejak era Orde Baru. Dengan menangkap sebuah negara, para oligark bisa menggunakan lembaga milik negara demi keuntungan dan kepentingan mereka. Jadi ini adalah mendayagunakan peran negara itu dalam referensi ini adalah terkait dengan pembentukan peraturan perundangan. Jadi ketika itu ditangkap negara itu, kemudian pasal-pasal yang bisa menguntungkan kelompok tertentu itu sudah di sana keberadaannya, maka seluruh sistem hukum menjadi kebalikan dari apa yang seharusnya begitu. Sehingga kita juga tahu dalam konteks ini bahwa ini sebetulnya pemain-pemainnya ya seputar pimpinan partai politik, kemudian juga para taipan kaya begitu yang bisa mengatur semua itu dengan uang, dengan sistem, dan akhirnya dalam tanda petik ini istilahnya penyitaan undang-undang untuk keuntungan bisnis melalui hubungan-hubungan politik tadi itu. Peneliti di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional Dini Suryani merangkum 3 langkah yang dapat dilakukan untuk membenahi demokrasi Indonesia dari level masyarakat. Pertama, mendorong judicial review terhadap regulasi yang menghalangi partisipasi masyarakat. Kedua, menguatkan konsolidasi di antara kelompok masyarakat dengan memanfaatkan konsorsium organisasi masyarakat sipil yang sudah eksis. Terakhir,
mendorong pemerintah untuk melaksanakan kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam berbasis riset dan bukti yang telah dikumpulkan bersama dengan akademisi maupun masyarakat. Cengkraman oligarki akan selalu menghantui pengambilan keputusan pemerintah. Karena itu, partisipasi politik secara masif dari masyarakat sangatlah penting untuk menghalau jalannya kepentingan oligark.